Mansyur bin Ammar dan Ibrah merupakan teman. Mereka pernah menuntut ilmu bersama. Semasa muda, mereka berlomba-lomba menjadi yang terbaik, baik dalam berperilaku, baik dalam berbicara, dan baik dalam beribadah. Maafkan aku, teman. Pagi ini akulah yang datang lebih dahulu, kata Ibrah sambil tersenyum. Hampir setiap hari, mereka selalu berlomba untuk melihat siapakah yang sampai lebih dahulu ke masjid ketika waktu sholat telah tiba. Dan subuh ini, lagi-lagi Ibrah datang lebih dahulu. Temanku, sungguh engkau memang hebat. Padahal aku sudah berusaha bangun lebih awal. Tapi engkau tetap saja lebih awal. Jawab Mansyur, aku harus lebih berusaha lagi agar bisa mengalahkanmu. Sambung Mansyur lagi. Namun, apa yang diucapkan Ibrah membuat Mansyur malu. Temanku, janganlah engkau berlomba demi diriku. Berlombalah demi Allah Ta'ala. Kau benar sekali. Ternyata ilmuku masih kurang. Aku akan lebih berusaha, kata Mansyur. Begitulah, mereka berdua pun dikenal sebagai pemuda yang berakhlak baik. Tak pernah lalai dalam sholat, selalu berpuasa sunnah, dan rajin mengerjakan sholat malam. Ketika telah cukup dewasa, masing-masing dari mereka pun menikah dan memiliki keluarga. Mereka berdua sama-sama sibuk hingga jarang sekali bisa bertemu. Suatu hari, Mansyur mendengar kabar jika Ibrah jatuh sakit. Wahai Mansyur, bukankah engkau kenal dengan Ibrah? Tanya seorang tetangga. Ibrah sungguh hamba Allah yang luar biasa. Tetangga itu lantas bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu, Ibrah jatuh sakit yang lumayan parah. Namun, dia bisa sembuh dan pulih dengan cepat. Dan menurut para tetangganya, itu berkat pertolongan Allah kepada hambanya yang ahli ibadah. Temanku itu memang seorang ahli ibadah. Tentu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dan membebaskannya dari segala macam penyakit serta kesulitan. Subhanallah, itulah bukti kebesaran Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang taat, kata Mansyur. Namun, tidak seorang pun tahu jika ibadah yang dilakukan oleh Ibrah itu palsu. Janganlah engkau menjual makanan dan minuman haram ini. Aku akan membelinya dan membuangnya, kata Ibrah kepada penjual minuman keras. Dia berpura-pura membeli untuk dibuang, namun nyatanya dia menyimpan semua itu. Ketika tidak ada orang di rumah, dia akan masuk ke dalam kamar, menutup semua jendela dan mengunci pintu. Setelah itu, dia akan meminum semua minuman itu hingga mabuk. Ayah, hari sudah siang. Apakah ayah tidak mau keluar untuk makan? Tanya putrinya sambil mengetuk pintu kamar Ibrah. Tidak, anakku. Ayah sedang berpuasa. Ayah akan tetap di kamar hingga sore untuk bertaubat, jawab Ibrah. Begitulah dia menipu keluarganya sendiri selama ini. Hingga suatu hari, Ibrah jatuh sakit. Kali ini sakitnya sangat parah. Dia tidak bisa bergerak. Semua hal dia lakukan dari tempat tidur. Semakin lama, keadaannya semakin parah. Semua keluarga telah berkumpul untuk mendoakan kesembuhannya. Mansyur mendengar kabar tersebut dan dia merasa harus segera menjenguk temannya itu sebelum terlambat. Maka berangkatlah Mansyur ke rumah Ibrah. Ya Allah,
Tolong berikanlah jalan yang terbaik bagi teman hamba. Doa Mansyur selama di perjalanan. Assalamualaikum. Mansyur mengetuk pintu rumah Ibrah. Seorang perempuan muda muncul dari balik pintu. Dia menjawab, Waalaikumsalam. Mansyur lantas memperkenalkan diri. Namaku Mansyur. Aku adalah teman ayahmu. Jika diperbolehkan, aku ingin menjenguknya. Ayah ada di dalam kamar, Tuan. Mari saya antar. Jawab anak perempuan Ibrah. Saya sangat senang Tuan ada di sini. Semoga kehadiran Tuan bisa membantu ayah saya. Awalnya, Mansyur tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh anak temannya itu. Dan setelah dia bertemu dengan Ibrah, barulah dia paham. Temannya itu sudah diambang kematian, namun sama sekali tidak bisa bertaubat. Temanku, ucapkanlah, La ilaha illallah. Bujuk Mansyur. Dia tidak tega melihat derita yang dialami oleh Ibrah. Berkali-kali mencoba, tapi Ibrah tetap tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa, aku tidak bisa. Allah telah menjauh dariku. Teriak Ibrah. Bagaimana mungkin Allah menjauh dari hambanya yang taat? Tanya Mansyur. Mari, ikuti kata-kataku. La ilaha illallah. Kejadian berikutnya sungguh memilukan hati. Aku tidak bisa mengucap kalimat tauhid itu. Mulutku selalu terkunci setiap kali aku ingin mengucapkannya. Kata-kata Ibrah ini membuat semua orang yang ada di rumahnya terkejut. Aku adalah ahli ibadah palsu. Aku tidak benar-benar bertakwa. Aku melakukan semua itu hanya untuk dihormati. Kemudian, Ibrah menceritakan semua perbuatannya selama ini, termasuk kebiasaannya berjudi, mabuk, dan hal-hal haram lainnya. Setiap kali jatuh sakit, dia akan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosanya. Namun, setelah Allah menyembuhkan penyakitnya, dia akan kembali lagi pada dosa-dosa itu. Dan kali ini, Allah telah menutup semua pintu taubatnya. Bahkan di saat terakhir pun, Ibrah tidak bisa bertaubat. Mulutnya seperti terkunci. Inilah hukuman bagi orang-orang yang beribadah bukan karena Allah. Hukuman untuk orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Marilah kita perbanyak menyebut La ilaha illallah hanya karena Allah Ta'ala.